Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-61, Sabtu tanggal 4 Februari 2023 dengan seri God Answer to Injustice atau jawaban Tuhan terhadap ketidakadilan. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Nahum yang merupakan kitab ke-34 dari 39 kitab Perjanjian Lama pada Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nahum, jawaban Tuhan terhadap ketidakadilan. Sebuah kuasa di atas kuasa-kuasa. Siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Dari kitab Nahum pasal 1 ayat 6. Apakah hidup itu adil? Sering terlihat seperti itu, khususnya dalam perpolitikan internasional. Para diktator yang paling kejam berkembang dan kekuasaan bengis merupakan unsur utama dalam kesuksesan kebijakan luar negeri. Kaum lemah tertindas. Sebagai seorang warga Yehuda, Nabi Nahum merasakan tekanan ketidakadilan semacam itu. Pesannya dari Tuhan memperhatikan kota terbesar saat itu, Niniwe. Kota ini, ibu kota Asyur, mewakili kekasaran kasar dan brutal. Tanda kutip, kebengisan yang tiada akhir, sebagaimana kitab Nahum menjulukinya. Pasal 3 ayat 19. Meskipun letak kota Niniwe ratusan mil jaraknya di sebelah tenggara Yehuda, kekuatan orang Asyur mendominasi Timur Tengah. Kontrasnya, Yehuda hanyalah sebuah negeri mungil dan rapuh yang hanya menginginkan kemerdekaan. Keberanian Nahum. Saudara sebangsa di utara, Israel, telah dikalahkan oleh orang Asyur dan membawa penduduknya ke pengasingan. Hanya campur tangan kemujizatan Tuhanlah yang menyelamatkan Yehuda pada peristiwa itu. Dan sekarang, di masa Nahum, Asyur telah datang kembali. Mereka menghalau Manasye, sang raja, dengan sebuah kait di hidungnya. Kitab 2 Tawarikh pasal 33 ayat 11. Yehuda dipaksa membayar upeti sebagai negeri taklukan. Orang bisa menatap ke wajah kekuatan kasar semacam itu dan pergi tanpa henti. Nahum berbuat demikian hanya oleh karena dia telah melihat suatu kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan Tuhan yang menggerakkan gigi yang dapat menghancurkan batu karang. Jika Tuhan sudah marah, bagaimana mungkin Niniwe dapat berdiri? Kepercayaan absolut Nahum di tangan Tuhan telah menandai keseluruhan kitab ini. Butuh keberanian untuk berdiri tegak dan memperkirakan keruntuhan bangsa terkuat di dunia itu. Namun di dalam kitab ini, Nahum bersuara tanpa terintimidasi, hampir sempurna. Dia bicara penuh percaya diri karena dia mengetahui sifat Tuhan. Tanda kutip. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Pasal 1 ayat 3. Kemunduran dan kejatuhan Niniwe. Dalam beberapa tahun, prediksi-prediksi Nahum menjadi kenyataan. Niniwe telah jatuh, tidak pernah bangkit lagi. Kota terbesar di negeri itu menjadi sebuah tengkorak puing yang ditumbuhi ilalang. Baik Alexander yang agung maupun Napoleon yang pernah berkemah di dekatnya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebuah kota pernah berada di sana. Situsnya menjadi dikenal sebagai gundukan banyak domba. Nama Nahum sendiri memiliki arti kenyamanan. Walaupun Nahum menerangkan tentang kemarahan Tuhan, pesannya menyediakan kenyamanan kepada mereka yang hidup di dalam ketidakadilan dan kejahatan. Tuhan itu baik, kata Nahum. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Pasal 1 ayat 7-8.
Niniwe sudah lenyap, tetapi kesaksian Nahum tetap hidup, mengingatkan kita bahwa walaupun keadilan Tuhan terlihat lambat, tak seorang pun dapat menghindarinya. Bagaimana membaca kitab Nahum? Kitab Nahum hadir dari kitab-kitab pendek nubuatan dalam dua cara. Dia menunjukkan kepada suatu kota asing, Niniwe, ketimbang negeri bangsanya sendiri, dan umumnya dia menggunakan bahasa yang sederhana. Anda bisa membaca lebih jauh tentang latar belakang Yehuda dan hubungannya kepada Niniwe pada akun-akun bersejarah berikut ini, yaitu Kitab 2 Raja-Raja pasal 17 sampai pasal 19 dan Kitab 2 Tawarikh pasal 32 hingga pasal 33 ayat 13. Latar belakang akan membantu Anda memahami mengapa Tuhan sebegitu marahnya kepada Niniwe. Saat membaca kitab Nahum, beri perhatian khusus kepada gambaran yang hidup. Beberapa contoh terbaik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambaran tentang peperangan. Pasal 2 ayat 3 sampai ayat 7 dan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Yang kedua, Niniwe seperti kolam yang airnya mengalir keluar. Pasal 2 ayat 8. Yang ketiga, Niniwe seperti kandang singa, penuh dengan tulang belulang. Pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. 4. Niniwe seperti pelacur memalukan di jalanan. Pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Benteng Niniwe seperti pohon ara dengan buah diguncangkan ke mulut penyerang mereka. Pasal 3 ayat 12. Yang keenam, penduduk Niniwe yang banyak jumlahnya seperti belang-belang lompat, sangat produktif, rakus dan cepat menghilang. Pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.